lagi di channel Rais Sambari. Kali ini kita akan memperbaiki kulkas Polytron 2 pintu. Keluhannya tidak dingin. Model 2 pintu ini sering kita temukan tidak dingin. Itu bisa macam-macam penyebab, bisa dari mampet filter, perelnya kurang, atau kompresornya sendiri yang bermasalah, atau PTC-nya. Tapi kali ini bukan karena itu, saya hanya mau menunjukkan kalau ada kerusakan seperti ini yang juga sering saya temukan. Ini modelnya PR21 seri. Nggak hanya model ini sih, sebenarnya merek apa aja yang menggunakan timer seperti ini itu kadang saya temukan pernah juga. Jadi begini kasusnya, kulkas ini saat posisi standby dia tidak mau on lagi, atau pada saat defrost dia keterusan tidak mau on, defrost terus, padahal kondisinya di evaporatornya sudah nggak dingin. Harusnya itu kalau udah nggak dingin terus ini timernya bekerja, dapat kita rasakan bergetar seperti ini. Harusnya dia setelah kurang lebih ada 15 menit dia harus, kompresor biasanya bisa on, tapi dia tidak mau on, tapi dia keterusan standby terus. Jadi kondisinya sampai nggak dingin sama sekali dan tidak mau start on kompresor dan kipas di dalam evapnya. Nah, penyebab seperti ini biasanya kita hanya cukup mengganti ini saja, timer sama defrost sensornya harus kita ganti satu set ya. Karena kalau dari heater tidak, karena ini masih ada tegangan yang mengalir ke timer. Ini kalau kita rasakan ada getaran, dan kalau kita ukur pasti ada ini tegangan masuk ke timer. Coba kita ukur. Untuk memastikan, ini kita bisa lihat kaki 1 dan kaki 3, kita ukur aja dengan mode AC. Nah, ini masuk tegangan 225 volt, oke ya, tapi dia tidak mau start on. Kalau untuk memastikan kita bisa putar ini ke kiri sedikit ya, kiri sedikit, sambil kita perhatikan ampernya ini. Kompresor bisa on, jalan, timer tetap jalan, tapi mungkin dia akan mogok di sini. Posisinya nggak jalan-jalan, bisa karena gigi timer ini yang rontok, ompong bisa. Sehingga nanti hasilnya kulkas ini akan ngeblok es, akan membuat blok bunga es di sini beku karena tidak ada proses defrost. Ya karena tadi ya timernya yang bermasalah. Gambaran yang bagus sampai keluar. Oke, kita buka aja ini ya, kita cek heaternya, sama kita siram pembuangan airnya biar lancar lagi sambil kita bersihkan. Biasanya masih ada baut di sana kalau belum dibuka. Kalau udah pernah dibuka biasanya udah hilang. Nih, di sini masih asli, bisa dilihat. Kalau asli seperti ini menggunakan 3 kabel. Nah, 3 kabel, dan ini sudah lembab parah ya, lembab parah. Nah, yang ini 2 bagian komponen, yaitu yang panjang kecil di sini itu de thermofuse, yang sini defrost sensor atau bimetalnya. Nah, yang akan kita potong kabel yang merah ini, kemudian kita kupas. Yang kita gunakan yang ini, yang masuk ke defrost sensor ini kita solasi saja kabelnya. Oke, ini kita sudah nonaktifkan kabel yang masuk ke ini, komponen ini, apa ini namanya, defrost sensor bimetal. Kita nonaktifkan bimetalnya. Selanjutnya kita menggantinya ini aja,
hanya 2 kabel, kita ganti sensor Depros oren atau bimetal yang kabelnya oren ini. Saya potong aja kabelnya, terus saya kupas. Dan yang satu kita dapat gabungkan dengan yang warna hijau. Kita gabungkan dengan warna hijau. Kemudian kita solasi. Atau biarkan dulu aja untuk ngetes heaternya. Nah, selanjutnya kita lakukan tes. Cara melakukan tes, kita buat lagi timer ini Depros. Gunakan obeng yang minus kecil. Di sini kita putar dulu Depros, posisinya klik ya, 1 kali putar klik. Kemudian kita colokkan kulkasnya, kita colokkan sambil memperhatikan colok, kompresor tidak akan nyala. Ini kita bisa lihat ampernya. Ini kalau udah sering nonton video saya pasti hafal ini. Sekarang kita coba kita tempelkan. Biasanya ada percikan api di sini. Nah, ada. Ini hanya untuk mengecek kondisi heater. Kalau masih ada percikan api ini berarti heaternya masih jalan, dan bisa dilihat ampernya pasti keluar, ampernya 0,3. Oke. Sekarang kita cabut lagi dan kita rapikan. Sebentar, saya rapikan dulu. Dan selanjutnya untuk mengecek kondisi pembuangan harus kita gunakan air untuk menyiram. Oke, untuk nyiram ya air ini biar lancar pembuangan airnya, biar nanti tidak ada kendala. Kalau memang di sini pembuangannya mampet, biar nanti ketahuan, karena itu pengaruhnya besar sekali. Kalau terjadi mampet biasanya akan menyebabkan bunga es tebal juga. Coba kita siram dan langsung kita cek ke belakang ya. Dan ini terlihat lancar sekali airnya, nggak ada masalah. Oke, bisa kita lanjutkan. Kalau begitu kita lanjutkan. Ini tadi sudah saya rapikan, jadi saya naruhnya seperti ini. Yang warna oranye yang baru tadi yang warna oranye saya taruh di sini tempat asal semula, dan yang ada termofuse-nya tadi saya selipin ke sini. Oke, sekarang kita tutup. Rapikan kembali. Tinggal baut ini. Kemudian saya akan mengganti timernya. Ini timernya. Timernya yang model ini menggunakan 1.3. Apa itu 1.3? Yaitu terminalnya, terminal powernya. Jadi 1 ini yang masuk ke heater atau sumber dari heater. Yang 3 ini sumber dari line tegangan ini, PLN. Jadi ada yang 1.3, ada yang 1.4. Kalau 1.4 biasanya merek SAP. Jadi karena ini Polytron menggunakan timer 1.3, kita ganti dengan yang 1.3. Memang warnanya ini beda, nggak masalah. Oke, kita pasang.
aja ya. Oke, kelantur, tep, selesai. Nah, kita sambil colokkan. Nah, ini timernya berjalan tapi kompresor belum jalan. Ini bener, ini udah benar posisinya. Sekarang kita on kan satu kali klik kecil, sedikit, putar dikit sekali sampai kompresor jalan, dan ini juga tetap berjalan. Ini selesai, tinggal merapikan saja, dan ini dijamin pasti kulkas akan normal lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial servis yang akan datang. Salam servis.